Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Astri Kalisansani dengan NIM akhir 1409. Dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Raihan dengan akhir NIM 1376, Irma dengan akhir NIM 1391, Ilman dengan akhir NIM 1412, dan Muhammad Rafif dengan akhir NIM 1414. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu logistik. Menurut James Moore tahun 2004, logistik adalah suatu proses yang mengelola aliran barang, jasa, dan informasi dari lilik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada menurut Council of Logistic Management atau CLM. Logistik adalah bagian dari proses manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang merencanakan, mewujudkan, dan mengendalikan efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan barang dan jasa. Dan informasi terkait antara titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, ada apa itu proses pesanan atau order processing. Order processing dalam bahasa Indonesia disebut pemrosesan pesanan. Adalah rangkaian tahapan yang dilakukan perusahaan untuk menangani, memproses, dan menyelesaikan pesanan pelanggan. Yang intinya untuk memastikan barang yang dipesan sampai ke tangan pembeli dengan lancar. Proses ini dimulai dari saat pelanggan mengajukan permintaan pembelian, entah melalui toko online, telepon, atau mendatangi toko fisik. Kemudian order processing berlanjut hingga produk tersebut dikirim dan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya, di sini ada masalah. Perusahaan manufaktur penghasil spring bed yang berlokasi di Tangerang memiliki tugas pemesanan bahan baku untuk keperluan produksi dari seluruh cabang terbesar di Indonesia. Pemesanan bahan baku saat ini masih menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan email. Adapun yang terlibat dalam proses pemesanan bahan baku terdiri dari 6 departemen, yaitu yang ke-1 ada Departemen Purchasing AK, Departemen Admin Store, Departemen Purchasing Cabang, Departemen Gudang Bahan Baku AK, Gudang Bahan Baku Cabang. Data dari 6 departemen ini belum terintegrasi dengan baik sehingga sering terjadi kesalahan pada proses bahan baku dan pemesanan yang melewati batas yang ditentukan. Akibatnya, bahan baku tidak terpenuhi, pesanan menjadi lama, dan produksi menjadi terlambat. Selanjutnya, ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem proses pemesanan bahan baku purchasing yang terintegrasi berbasis supply chain dengan pendekatan konsep value metric. Hasil yang didapat dari rancang purchasing ini adalah seluruh proses pemesanan bahan baku terintegrasi mencakup semua departemen terkait adanya bahan baku dan proses pemesanan bahan baku dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Baik, izin melanjutkan. Pada slide ini ada teori. Terdapat 2 teori yang digunakan, yaitu E-Supply Chain Management. Ini adalah konsep penerapan manajemen rantai pasok pada perusahaan dengan menggunakan internet. Lalu, yang kedua ada konsep value matrix, yaitu integrasi antara physical value chain dan virtual value chain. Ini menciptakan sistem baru dengan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode penelitian gathering. Adalah metode pengumpulan data yang melibatkan sekelompok orang untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang suatu topik. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi kelompok terarah atau FGD, lalu ada forum online dan survei. Yang kedua, ada metode penelitian organizing. Adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana orang mengorganisir dan memahami dunia mereka. Metode ini berusaha untuk memahami bagaimana orang menafsirkan pengalaman mereka, bagaimana mereka membuat makna
dan dari pengalaman tersebut dan bagaimana mereka menggunakan makna tersebut untuk memandu tindakan mereka. Lalu selanjutnya ada metode penelitian selecting. Metode ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari proses pengambilan keputusan. Metode ini berusaha untuk memahami bagaimana orang membuat pilihan, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka, dan konsekuensi dari pilihan mereka. Selanjutnya, ada metode penelitian scientism. Adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggabungkan dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu topik. Metode ini berusaha untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar data yang dapat membantu peneliti untuk mengembangkan teori atau penjelasan baru tentang suatu topik. Dan yang terakhir, ada metode penelitian distributing. Metode ini tidak umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Istilah distributing dalam konteks penelitian ilmiah dapat memiliki berbagai interpretasi dan maknanya dapat bervariasi tergantung pada bidang studi dan metodologi yang digunakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya membahas terkait tentang sampel dan populasi. Dalam penelitian ini, tahapan pertama yang dilakukan adalah menganalisa proses pemesanan bahan baku yang terjadi saat ini. Kemudian tahap yang kedua, mengumpulkan data-data dari seluruh departemen terkait yang berkaitan dengan proses pemesanan bahan baku. Tahap yang ketiga, melakukan analisa yang akan digunakan untuk menentukan rancangan dari desain sistem pemesanan bahan baku terintegrasi yang akan dibangun. Proses pemesanan material bahan baku pada PT Anugrah Karya Aslindo saat ini masih menggunakan proses pemesanan secara manual, baik antara pabrik cabang untuk melakukan order bahan baku pada PT Anugrah Karya Aslindo maupun pemesanan kepada supplier. Departemen yang terlibat dalam proses pemesanan bahan baku kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, Departemen Purchasing Cabang. Kemudian yang kedua ada Departemen Purchasing EKA. Kemudian yang ketiga ada Departemen Admin Stok. Yang keempat ada Departemen Gudang Bahan Baku, dan yang kelima ada Departemen Gudang Bahan Baku Cabang. Proses pemesanan bahan baku kepada supplier dilakukan oleh bagian Purchasing EKA. Departemen Purchasing EKA setiap bulannya akan menerima formulir permintaan bahan baku yang akan diberikan oleh admin stok dan menerima PO dari bagian purchasing cabang-cabang. Bagian purchasing akan menjumlahkan setiap kebutuhan bahan baku dari setiap cabang. Di antaranya ada 8 cabang. Setelah menjumlahkan setiap kebutuhan bahan baku, Departemen Purchasing EKA akan melakukan proses pemilihan supplier. Dikarenakan bahan baku yang akan dipesan berjumlah besar, terkadang untuk satu jenis bahan baku, supplier tidak dapat memenuhi semuanya. Dengan demikian, untuk satu jenis bahan baku terkadang terdapat beberapa supplier yang akan memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut. Staf purchasing akan mendapatkan purchase order berupa email dari purchasing cabang dan kertas manual dari admin stok. Pihak gudang bahan baku akan menerima bahan baku yang dikirim oleh supplier dan akan melakukan pengecekan apakah sesuai dengan jumlah yang dipesan. Staf gudang bahan baku akan mengirimkan pesanan dari setiap cabang untuk dikirim dengan berkoordinasi dengan admin stok untuk pembuatan surat jalan. Dari pembahasan dan diskusi, ada perancangan integrasi proses pemesanan bahan baku menggunakan konsep value matrix. Yang pertama ada pengumpulan atau bisa disebut juga dengan gathering. Dalam gathering ini, data yang dikumpulkan merupakan proses pemesanan bahan baku yang selama ini dilakukan, yaitu dari material spring bed, harga material, data supplier, data permintaan bahan baku dari cabang. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau juga disebut dengan organizing. Organizing merupakan proses dari pengaturan seluruh data
dari awal yang telah dikumpulkan menjadi sebuah data flow diagram atau juga DFD. Kemudian yang ketiga ada pemilihan atau juga bisa disebut dengan selecting. Proses selecting akan merancang interaksi antara user atau pengguna dari sistem. Setelah mengetahui interaksi pengguna dengan sistem yang akan dirancang, kemudian selanjutnya merancang activity diagram untuk mengetahui aktivitas user atau pengguna saat menggunakan sistem e-supply chain. Tahapan selanjutnya setelah menyusun interaksi antara departemen dan dalam penggunaan sistem e-supply chain adalah perancangan pemodelan tahapan penggunaan sistem secara terperinci dengan menggunakan sequence diagram. Kemudian yang terakhir ada yang keempat sintesis data, atau juga bisa disebut dengan synthesizing data. Proses sintesis merupakan penggabungan seluruh data dan konsep pengolahan data yang ada ke dalam satu database. Langkah awal sebelum membuat database adalah menjelaskan fitur maupun halaman yang akan dirancang. Sistem e-supply chain dirancang sesuai dengan fungsi entitas yang menggunakan sistem e-supply chain ini, sehingga setel tampilan pada tiap entitas akan berbeda sesuai dengan fungsi atau tugas masing-masing dalam proses pemesanan bahan baku. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perbandingan jurnal antara jurnal utama dengan 10 jurnal pembanding. Di sini kami sudah menganalisis 10 jurnal dan kami akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Langsung saja di sini jurnal atau artikel pertama yang berjudul Sistem Informasi Penunjang Proses Pemesanan dan Desain Kue pada Toko Kue Artisan Online Berbasis Web. Nah, persamaan dari kedua jurnal ini adalah mereka sama-sama mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses pemesanan pada suatu perusahaan. Nah, perbedaannya adalah ketika jurnal utama berfokus pada proses pemesanan, pembelian bahan baku, sedangkan di sini adalah di sistem ini pembeli dapat melakukan proses pemesanan mulai dari memilih kue hingga melakukan pemesanan melalui sistem tersebut. Yang kedua ada jurnal atau artikel dengan judul Value Stream Analysis in Military Logistics, The Improvement in Order Processing Procedure. Untuk artikel ini tidak ada persamaan karena bahasan yang dibawa cukup berbeda. Perbedaannya adalah ketika jurnal utama membahas mengenai pengembangan sistem di suatu perusahaan, maka artikel ini perbedaannya adalah artikel ini menyajikan hasil yang diperoleh dengan menggunakan alat pemetaan aliran nilai atau VSM dan desain aliran nilai untuk meningkatkan waktu tunggu pemrosesan pesanan barang cadangan. Lanjut untuk jurnal ketiga juga dari jurnal internasional dengan judul Computerized Algorithm for Order Processing in Automated Warehouse System. Perbedaan dengan jurnal utama adalah jurnal ini menyajikan algoritma baru untuk memproses kumpulan pesanan sistem pergudangan otomatis. Lanjut untuk artikel atau jurnal yang keempat berjudul Analisis Penerapan Algoritma First Come First Serve atau FFS dalam proses pesanan pada aplikasi Gojek. Nah, untuk jurnal keempat ini ada persamaan dengan jurnal utama, yaitu sama-sama mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses pemesanan atau order processing pada suatu perusahaan. Nah, perbedaannya adalah sistem ini tuh dibuat untuk mendapatkan waktu atau durasi, waktu pesanan dan waktu konfirmasi dihitung dengan menggunakan alat bantu stopwatch, waktu pesanan dan waktu konfirmasi diolah menggunakan IBM SPSS. Dan yang kelima ada jurnal dengan judul Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Mobile Android. Ini juga sama, untuk persamaan dengan jurnal utamanya adalah sama-sama mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu order processing pada suatu perusahaan. Bedanya di sistem ini berupa aplikasi, di mana pembuatan aplikasi pada usaha ini tuh berfokus pada pemecahan masalah untuk merancang sistem baru untuk pemesanan dan pengolahan data pesanan. Jadi customer yang melakukan pemesanan bisa dibantu melalui sistem ini hingga sistem ini tuh dapat mengolah data pesanan.
Lanjut, yang keenam ada artikel atau jurnal dengan judul Algoritma Content Based Filtering dan Algoritma Multi-Level Feedback Queue pada proses pemesanan makanan berbasis web. Untuk jurnal ini, persamaannya adalah sama-sama mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses pemesanan pada suatu perusahaan. Yang berbeda adalah sistem ini memiliki kemampuan untuk merekomendasikan item seperti halnya rekomendasi makanan yang sifatnya baru bagi user, karena prinsip kerjanya yaitu dengan melihat deskripsi konten yang dikandung oleh item yang pernah diberi nilai rating tinggi. Lalu yang ketujuh ada jurnal dengan judul Sistem Informasi Aplikasi Pemesanan Makanan Restoran Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Development. Lagi-lagi ini juga persamaannya karena mereka tuh mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses pemesanan pada suatu perusahaan. Yang berbeda adalah sistem pemesanan makanan restoran berbasis web ini menggunakan metode agile development yang efisien dan memudahkan proses pemesanan bagi pelanggan dan restoran. Dan yang kedelapan ada jurnal dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Barang Berbasis Online. Ini juga sama, persamaannya adalah sama-sama mengembangkan sebuah sistem untuk membantu proses pemesanan pada suatu perusahaan. Bedanya adalah proses pemesanan barang pada usaha ini berfokus supaya proses pemesanan lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara terkomputerisasi. Pelanggan tidak perlu jauh-jauh datang ke toko untuk memesan barang karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lanjut, untuk jurnal ke-9, judulnya ada perancangan UI atau UX pada aplikasi pemesanan bucket menggunakan metode user-centered design untuk studi kasus pada usaha bucket Lampung. Persamaannya juga sama, ini sama-sama mengembangkan sebuah sistem. Bedanya adalah ini sistemnya dari segi desain UI atau UX, tampilan pada aplikasi. Jadi yang membedakan ini adalah mereka merancang UI atau UX untuk memudahkan proses pemesanan pada perusahaan. Peneliti juga mengajukan pembuatan rancangan aplikasi pemesanan buket. Dalam hal ini, dengan adanya aplikasi pemesanan buket dapat memperlancar proses perekapan data pemesanan serta mempermudah saat proses pembelian secara online. Dan yang terakhir ada jurnal dengan judul Model Waterfall dalam merancang bangun sistem informasi pemesanan produk dan outlet berbasis web. Ini juga sama, persamaannya adalah mengembangkan sebuah sistem informasi untuk membantu proses pemesanan pada suatu perusahaan. Nah, bedanya adalah pada perusahaan ini atau PT Prima Lakto Sehat menggunakan layanan website untuk memberikan kemudahan dalam proses transaksi pemesanan produk oleh setiap outlet dan pembukaan outlet yang baru. Sistem informasi yang dibangun diharapkan mampu membantu PT Prima Lakto Sehat dalam mengelola data transaksi keduanya secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam menentukan suatu pengambilan keputusan. Jadi sistem ini tuh adanya di perusahaan, tidak terkait dengan pelanggan. Itulah tadi 10 jurnal pembanding yang sudah saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah jika kita teliti, perubahan metode order processing ini berubah dari manual ke penggunaan sistem informasi, dan pengelolaan pesanan tuh menjadi adanya manifestasi nyata dari digitalisasi dalam bisnis. Digitalisasi ini menandakan transisi penting menuju efisiensi, kecepatan, dan akurasi yang lebih besar dalam pengelolaan pesanan. Kesimpulannya adalah dari perubahan ini tuh mencakup beberapa aspek yang utama. Jadi dengan adanya digitalisasi, dari order processing awalnya manual sekarang menjadi digital, itu ada beberapa aspek yang bisa di-highlight, yaitu yang pertama ada peningkatan efisiensi. Jadi sistem informasi itu dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pesanan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memproses lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua adalah reduksi kesalahan. Dengan
dengan meminimalkan intervensi manusia, kesempatan untuk kesalahan berkurang secara signifikan. Sistem informasi dapat secara akurat memverifikasi data dan memastikan bahwa pesanan diproses sesuai dengan spesifikasi yang tepat. Lanjut, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Kemampuan untuk memproses pesanan dengan lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih mulus dari pemesanan hingga pengiriman. Yang keempat, ada analisis data yang lebih baik. Digitalisasi proses pemesanan atau order processing memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien. Analisis ini dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang preferensi pelanggan, tren penjualan, dan area untuk perbaikan operasional. Yang kelima, ada kemampuan skalabilitas. Sistem informasi menyediakan platform yang lebih mudah disesuaikan dan diperluas dibandingkan dengan proses manual. Seiring pertumbuhan bisnis, sistem dapat disesuaikan untuk mengakomodasi peningkatan volume pesanan tanpa perlu menambahkan sumber daya manusia secara proporsional. Dan yang terakhir ada peningkatan keamanan. Data pelanggan dan informasi pesanan lebih aman ketika diolah melalui sistem informasi. Teknologi modern menyediakan berbagai cara untuk melindungi data dari akses tidak sah dan kebocoran informasi. Itu tadi, jadi intinya secara keseluruhan transisi ke sistem informasi untuk order processing merupakan langkah strategis yang menanggapi kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, dan keakuratan dalam ekonomi digital saat ini. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan operasi internal perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui peningkatan layanan dan kepuasan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.